Kajian ilmiah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pada hari ini atas izin Allah subhanahu wa ta'ala kita melanjutkan kembali Makarim, Majelis Kajian Ilmiah Remaja Islam di Masjid Al-Muwahhidin. Insya Allah kita sudah bersama guru kita Ustadz Muhammad Farman Hafizahullah Ta'ala. Sebelum kita memulai kajian pada malam hari ini, insya Allah sampai sebelum Isya nanti, mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Yang pertama kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang membawa anak, mohon kerjasamanya untuk bisa menjaga anak-anak kita supaya tidak terlalu mengganggu dalam proses belajar kita pada malam hari ini. Kemudian bagi para bapak dan ibu juga yang membawa makanan dan ibu anak-anak juga tolong diperhatikan supaya kita bisa dapat menjaga kebersihan dan kenyamanan masjid kita bersama ini. Kemudian apabila nanti ada yang ingin ditanyakan kepada ustadz kita, kepada guru kita sekalian, boleh bertanya langsung, boleh menggunakan kertas diarahkan ke panitia di depan. Baik, sebelum ana serahkan kepada Ustadz, ada beberapa hal yang ingin disampaikan bahwa di pertemuan sebelumnya kita masih membahas beberapa topik. Saya menikah dulu baru sukses. Di pertemuan sebelumnya ada beberapa poin yang memang Ustadz kita sampaikan. Yang pertama itu bahwa menggapai rezeki itu dengan melakukan ketakwaan kepada Allah. Hal ini adalah dalam rangka memahami konsep rezeki di dalam pernikahan itu. Seringkali orang-orang ragu dalam melangkah ke jenjang pernikahan karena terlalu khawatir dengan rezeki yang akan didapat setelah menikah nanti. Pada pertemuan sebelumnya juga Ustadz menyampaikan bahwa sebetulnya konsep rezeki itu sudah ditetapkan di atas langit seperti firman Allah di Quran surat Az-Zariyat ayat 22, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah diingatkan oleh guru kita bahwa tidak perlu khawatir karena memang rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hakikat rezeki di pertemuan sebelumnya juga kita telah diingatkan oleh ustadz kita bahwa apa yang kita konsumsi dan apa yang kita manfaatkan, yang kita kumpulkan itu memang belum tentu semuanya adalah rezeki kita. Bahwa ada hak-hak yang juga menjadi bagian rezekinya orang lain yang tentunya itu harus kita tunaikan sedekahnya, zakatnya dan yang lain-lain. Dan kemudian terakhir bahwa rezeki itu sudah dibatasi oleh Allah. Jadi sekalipun kita bekerja keras 1 kali 24 jam, kalau memang hari ini rezeki kita hanya 10.000, maka 10.000 lah yang kita dapat. Jadi pada hakikatnya bukan persoalan besar atau kecil sebetulnya, tapi bagaimana ikhtiar dan tawakal kita kepada Allah yang akan menuntun kita kepada rezeki yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tanpa memperpanjang kalam, kan Ustadz kita sudah di sini, kita serahkan kepada guru kita Ustadz Muhammad Farman Hafizahullah Ta'ala. Tafadhol Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam yang telah menentukan segala sesuatunya untuk kita semua. Pada dasarnya kita menginginkan suatu kebaikan, namun hanya sebatas terwujud dalam niat saja. Berapa kali kita niatan untuk kajian, qadarullahu masya'a fa'al.
namun semuanya hanya sebatas mendapatkan pahala niat. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan bagaimana memahami konsep rezeki dalam pernikahan. Tadi sebelumnya sebenarnya saya pengen tanya itu yang sudah kita ulas beberapa kali pertemuan, dan ini bagian yang ketiga pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Namun Bang Eka tadi udah nyampaikan keluh-keluhnya, karena memang mungkin saking lamanya kita nggak ketemu kemarin, ya 2 kali di cancel, qadarullahu wa masya'a fa'al. Nah, saya pengen ulang kembali, ada 2 pembahasan yang sudah kita bahas di bagian yang pertama dan bagian yang kedua. Ini bagian yang ketiga akan kita bahas. Di bagian yang pertama ada 2 poin dan di bagian kedua juga ada 2 poin. Nah, saya ingin tanya dari jamaah sekalian, untuk di bagian yang pertama, pembahasan yang pertama, 2 poin yang kita bahas itu, siapa yang bisa menyebutkan 2 poin yang sudah kita bahas di pertemuan pertama, memahami konsep rezeki dalam rumah tangga? Ada yang bisa? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Atau karena mungkin karena sudah lewat setahun ini, ya makanya lupa dia bagian yang pertama. Ada 2 yang kita bahas. Ya, silakan. Bismillah. Yang pertama, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia. Ini konsep, memahami konsep rezeki dalam rumah tangga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua? Yang kedua, membentengi akhlak dan menjaga pandangan. Iya. Itu hakikatnya tujuan pernikahan. Iya. Hakikatnya tujuan pernikahan. Ya enggak ada masalah, karena sudah jawab kita kasih hadiah. Tapi ini ada parfum. Iya, dikasih hadiah tunjuk tangan. Insyaallah. Tapi silakan. Bismillah. Konsep rezeki dalam Islam yang pertama, semua makhluk sudah dijamin rezekinya di surah Hud ayat 6. Nah. Yang kedua, setiap jiwa tidak akan mati sampai habis jatah rezekinya. Nah, cukup sampai di situ saja. Karena itu bagian yang pertama. Tadi bagian yang kedua, pertemuan kita yang kedua itu tadi sudah disampaikan sama Bang Eka. Ada 2 poin. Ya, ada 2 poin. Jazakallah. Ada 2 poin. Tinggal 1 lagi nih hadiahnya. Ya, di bagian yang kedua tadi Bang Eka sudah sebutkan konsep, memahami konsep rezeki dalam rumah tangga. Siapa yang bisa jawab? Iya. Wah, Masya Allah nih yang jawab. Yang ketiga, menggapai rezeki itu dengan menaati Allah. Nah, yang ketiga dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat? Yang keempat, hakikat rezeki itu adalah apa yang kita konsumsi dan apa yang kita manfaatkan. Nah, hakikat rezeki itu adalah apa yang kita konsumsi dan apa yang kita manfaatkan. Nah, barakallahu fikum. Walaupun baca ya, insyaallah. Ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an. Kita akan bahas poin yang terakhir dan akan kita bahas 2 poin pada kesempatan kali ini. Ini bagian yang terakhir di dalam memahami konsep rezeki dalam pernikahan. Poin yang kelima, ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an. Kita akan dihisab untuk semua yang kita usahakan. Ya, untuk semua yang kita usahakan. Kita akan dihisab untuk semua apa yang kita usahakan. Dan tidak terkecuali pemasukan yang kita dapatkan meskipun kita belum memanfaatkannya. Nah,
Ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Ini poin yang kelima. Jadi terkadang ada orang yang Masya Allah dari sebelum subuh sudah bangun, kemudian nanti pulangnya ketika sudah larut malam, pada saat anaknya tidur dia sudah keluar, dan pada anaknya sudah tidur dia baru pulang. Artinya ketemu anak itu pada saat anaknya tidur. Dia ingin menggapai semuanya. Dia ingin menggapai semuanya. Belum tentu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kembali lagi kepada konsep yang keempat, yang dia gapai belum tentu dimanfaatkan semua. Karena kita punya keterbatasan nih. Makanan yang kita makan, berapa banyak yang bisa kita makan? Pakaian kita gunakan, yang kita usahakan, yang kita dapatkan, yang kita beli, berapa banyak yang bisa kita manfaatkan? Tapi semua yang kita usahakan, baik yang sudah kita manfaatkan atau belum kita manfaatkan, yang sudah kita gapai jamaah, ini semua bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seseorang itu memahami bahwasanya apa yang telah diusahakannya, apa yang telah dimanfaatkannya, apa yang telah digapainya, walaupun dia belum memanfaatkannya semua, ini bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita masing-masing harus siap dengan jawabannya. Ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat At-Takatsur ayat yang ke-8. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya tentang nikmat. Suatu ketika Abu Bakar, Umar ketemu di jalan. Ini kondisinya panas, mereka keluar. Kemudian pada saat mereka bertemu, apa yang menjadikan engkau keluar wahai Abu Bakar, kata Umar. Lalu Umar juga mengatakan, ya, Abu Bakar juga mengatakan, apa yang menyebabkan engkau keluar juga di siang ini wahai Umar? Maka kedua-duanya mengatakan lapar. Artinya di dalam rumah itu nggak ada makanan. Lalu ketika mereka berjalan ketemu dengan Nabi, Nabi juga keluar di siang hari. Lalu pada saat Nabi SAW bertanya kepada mereka berdua, apa yang menjadikan kalian keluar di siang hari ini? Dalam kondisi cuaca panas, ya siang-siang harus keluar, maka mereka mengatakan lapar. Dan mereka juga bertanya kepada Nabi SAW, apa yang menyebabkan engkau keluar wahai Rasulullah? Lapar. Dan Nabi kita SAW tidak pernah makan kenyang di dalam rumahnya. Dan makanan yang dimakan oleh Nabi kita SAW itu hanya sebatas menghilangkan lapar. Untuk kenyang jangan tanya. Kapan Nabi SAW kenyang ketika makan? Ketika beliau mendapatkan undangan makan. Sehingga ketiganya mendatangi suatu rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala, yang beliau ini merupakan sahabat yang mulia, yang ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, beliau ketika orang-orang sibuk menawarkan ya tempat tinggal untuk Nabi SAW agar Nabi tinggal di rumah mereka, Nabi SAW menolak. Nabi diam, Nabi menolak. Dan Abu Ayyub enggak menawarkan kepada Nabi. Apa yang dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari? Beliau ambil bekal Nabi, beliau letakkan di dalam rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ini cerdas. Lalu apa kata Nabi SAW ketika semuanya menawarkan tinggal di rumah mereka? Nabi katakan seseorang itu bersama dengan bekalnya. Akhirnya Nabi SAW tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, ketika Nabi SAW datang, maka disambut oleh Ummu Ayyub, marhaban, tamu yang mulia. Lalu Nabi SAW pun bertanya, di mana Abu Ayyub? Beliau tengah di kebunnya. Ketika mendengar Rasulullah SAW datang, Nabi dipersilakan duduk, kemudian diambillah satu tandan kurma. Lalu Nabi SAW mengatakan, kenapa engkau tidak memilih saja beberapa kurma untuk dimakan? Apa kata Abu Ayyub? Aku tidak tahu Nabi itu lebih suka yang mana. Apakah kurma basah, ya, ataukah kurma muda atau yang lainnya? Sehingga Nabi sendiri yang pilih. Ya, Nabi SAW sendiri yang pilih. Kemudian Abu Ayyub pun ke belakang. Lalu dia menyembelih seekor kambing.
lalu si istrinya diperintahkan untuk mengadonkan tepung jadi roti, kemudian dibuatlah kuah, dihidangkan untuk Nabi SAW. Nah, ketika sudah dihidangkan untuk Nabi SAW, Nabi mengambil tempat, lalu diambillah sepotong daging beserta dengan kuah dan rotinya. Apa kata Nabi SAW? Berikan ini kepada Fatimah, karena aku tahu dia sudah lama enggak makan ini. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nabi tahu bagaimana kondisi anaknya, bagaimana kondisi rumah tangga ya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Sampai-sampai Nabi SAW memikirkan anaknya. Ya diberikan kepada anaknya. Kemudian setelah makan, setelah Rasulullah SAW makan, maka Nabi SAW mengatakan, kurma basah, kurma kering, daging, roti, kuah ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat yang bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an, apa yang kita makan, apa yang kita gunakan, apa yang kita dapatkan, pemasukan yang kita peroleh meskipun kita belum memanfaatkannya, ini bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka memahami konsep rezeki di dalam rumah tangga, hendaknya kita bangun rumah tangga itu di atas apa? Di atas qanaah. Sehingga sesuatu yang memang tidak bermanfaat untuk akhirat kita, sesuatu yang memang tidak bermanfaat untuk akhirat kita, ini berusaha untuk kita apa? Berusaha untuk kita tinggalkan. Karena memang konsep kehidupan itu ada namanya zuhud, kemudian ada namanya wara, kemudian ada namanya israf, kemudian ada namanya tabdir. Nah, kita ini masuk yang mana ini? Dari empat ini kita masuk yang mana? Apakah kita termasuk ke dalam yang israf terhadap harta kita, atau yang kedua tabdir terhadap harta kita, atau wara, atau bahkan zuhud? Demikian ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Dan Nabi kita SAW mencontohkan bagaimana sikap zuhud. Kalaulah memang kita tidak mungkin bisa bersikap zuhud, minimal wara. Nah, pertanyaannya, apa itu wara? Kita sering mendengar kata-kata wara dan zuhud. Apa itu wara? Nah, silakan dijawab walaupun hadiahnya udah habis nih. Ya, stoknya udah habis. Iya. Apa itu wara, apa itu zuhud? Siapa yang paham? Siapa yang tahu apa itu wara, apa itu zuhud? Zuhud adalah meninggalkan semua yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Meninggalkan semua yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Ini zuhud. Adapun wara, wara adalah mengambil yang apa yang dibutuhkannya saja. Mengambil apa yang dibutuhkannya saja, itu wara. Berarti wara itu nggak boleh nambuh lah ya. Ya, kalau nambuh berarti dia bukan wara lah dia itu. Nah, jadi israf. Jadi israf. Ya, kalau nambuh israf. Ya, ini hati-hati kalau makannya nambuh israf namanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Zuhud ya, meninggalkan sesuatu yang memudaratkan untuk meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Artinya, ini perkara boleh. Perkara yang di hadapannya ini boleh dimanfaatkan, namun ini tidak bermanfaat untuk akhiratnya, sehingga dia tidak ambil. Makanya Nabi SAW pada saat ditawarkan oleh para sahabat untuk dijadikan alas tidurnya itu lebih tebal, ya alas tidurnya itu lebih tebal, karena pada saat Nabi bangun ini badannya bercap-cap semua. Karena tipisnya alas tidur Nabi SAW. Lalu Nabi hanya mengatakan, mali walid dunia, apa urusanku dengan dunia ini? Aku ini bagaikan seorang pengendara yang berteduh di bawah pohon, kemudian setelah itu pergi, selesai. Jadi yang diambil dari dunia ini hanya yang memang dibutuhkan saja. Nah, pada saat dia meninggalkan sesuatu yang boleh, ya ini boleh ini, tapi tidak bermanfaat untuk akhiratnya, maka inilah zuhud. Dan ini merupakan tingkatan yang paling tinggi. Sementara wara meninggalkan perkara yang memudaratkan untuk akhiratnya. Artinya sesuatu yang haram ketika dia tinggalkan, ya dia tinggalkan karena ini membahayakan untuk akhiratnya, inilah wara.
Ikhwani fiddin, kalau ternyata kita tidak bisa menjadi orang yang zuhud, maka minimal wara'. Artinya yang kita ambil itu yang memang bermanfaat saja. Segala sesuatu yang memudaratkan untuk akhirat kita, ini yang kita tinggalkan. Sementara israf itu berlebih-lebihan pada perkara yang mubah. Ya, israf itu berlebih-lebihan pada perkara yang mubah. Naam. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Ini boleh, tapi dia memilikinya dengan sesuatu yang berlebih, ini bukan haram, maka ini masuk ke dalam bab israf. Sementara tabdir memanfaatkan ya pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang dikeluarkan pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tabdir. Dan ini perbuatan syaitan. Demikian ikhwan fillah, hadani Allah wa iyyakum jami'an. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala arba. Kaki kita ini enggak akan bergeser nanti pada hari kiamat sampai ditanya 4 hal. Dan di antara yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, an malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabah wa ila aina anfaqah. Dari mana dia peroleh, kemudian kemana dia manfaatkan. Naam, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan harta yang berlebih, rezeki yang berlebih untuk dirinya, ya, kemana dimanfaatkan, ini bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai seseorang itu yang dia terus-terusan menumpuk harta, namun dia tidak manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, hanya sebatas ingin mendapatkan kedudukan sebagai seorang kaya dengan menumpuk harta. Ikhwani fiddin, hadani Allah wa iyyakum jami'an. Naam. Dan konsep yang seperti ini, inilah konsep yang memang sangat dihindari oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya mengambil yang mereka butuhkan saja. Karena kehidupan di dunia ini hanya sementara. Artinya bukan berarti seseorang itu tidak boleh mengambil sesuatu yang lebih. Boleh, tapi nanti poin yang ke-6 akan kita bahas. Abu Ubaidah al-Jarrah, seorang panglima perang yang posisinya sebelumnya itu adalah posisi yang diduduki oleh Khalid bin Walid di zamannya Umar al-Khattab. Belum mengganti posisi Khalid bin Walid ini menjadi panglima perang. Supaya manusia itu jangan berpikir kemenangan dalam peperangan itu karena pimpinannya adalah Khalid bin Walid. Ya, sehingga pada akhirnya menjauhkan manusia itu dari ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dikhawatirkan Khalid ini punya sifat ujub. Inilah strategi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab sehingga Khalid digantikan dengan Abu Ubaidah al-Jarrah, panglima perang. Nah, suatu ketika Umar bin Khattab mengunjungi Khalid Abu Ubaidah al-Jarrah, yang beliau ini sangat dekat, saling menasihati. Kemudian ketika Umar datang ke Syam, maka beliau mengatakan, tinggalkanlah aku bersama dengan saudaraku. Maka mereka pun berjalan. Lalu Umar mengatakan, aku ingin ke rumahmu. Aku ingin ke rumahmu. Apa kata Abu Ubaidah bin Jarrah? Tidak perlu engkau ke rumahku. Kalau engkau ke rumahku hanya akan meneteskan air mata. Ini panglima perang. Ya, panglima perang yang kalau seandainya mendapatkan harta rampasan perang, belum mendapatkan bagian yang banyak. Demikian. Lalu ketika masuk ke dalam rumahnya Abu Ubaidah bin Jarrah, dia lihat hanya sebatas perkakas ala kadarnya. Kemudian tidak ada hiasan-hiasan. Maka Umar mengatakan, mana hiasan-hiasan? Ya, mana hiasan-hiasannya? Apakah ini saja perkakasmu? Maka Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan, bukankah aku telah mengatakan tadi, engkau masuk ke dalam rumahku hanya sebatas meneteskan air mata. Dan apa yang engkau lihat ini, inilah yang memang dibutuhkan untuk akhirat. Jadi selebihnya enggak ada. Ini panglima perang. Ya, panglima perang. Ikhwani fiddin, hadani Allah wa iyyakum jami'an. Dari mana mereka belajar seperti ini? Mereka belajar seperti ini dari Nabi kita SAW, yang mereka hanya mengambil sesuatu yang memang dibutuhkan untuk akhirat. Bukan berarti kita enggak boleh mengambilnya dengan sesuatu yang lebih. Tapi ketika kita mengambil sesuatu yang berlebih, untuk apa yang berlebih ini?
Dan itu akan dijawab pada poin yang ke-6 insyaallah. Dan ketahuilah jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kita SAW mengingatkan bahwasanya perbedaan waktu masuk surga antara orang miskin dengan orang kaya itu perbedaannya 500 tahun. Jadi orang miskin lebih dulu masuk ke dalam surga daripada orang kaya. Nah, kenapa orang kaya itu lambat masuk surga? Karena banyak yang bakal ditanya. Tapi saya yakin ketika ditanya kepada antum pilih mana, miskin atau kaya? Jawabannya pasti kaya. Walaupun banyak ditanya, walaupun lama masuk surga. Nah, demikian ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an. Ini poin yang kelima. Jadi jangan sampai pada akhirnya seorang kepala keluarga itu sibuk menumpuk harta, namun yang ditumpuk harta itu tidak bermanfaat dan dia bakal ditanya. Bahkan terkadang ketika menumpuk harta itu karena pengen ikut-ikutan dengan yang lain. Dilihat temannya punya seperti itu, dia pun ikut-ikutan. Ya, karena memang temannya mampu, yang dia tidak mampu dia paksakan. Untuk apa? Ya, untuk apa demikian? Pada akhirnya kita harus kerja keras, ya, peras keringat, banting tulang untuk mendapatkan sesuatu yang memang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Kita tumpuk, kita koleksi, kita manfaatkan. Tidak dimanfaatkan. Nah, sampai pada akhirnya meninggalkan ibadah. Ya, karena tadi apa? Karena melihat orang lain di atas, yang pada akhirnya dia tidak bersyukur dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya yang kita lihat yang di bawah, yang pada akhirnya inilah yang bisa mengerim kita. Tapi kalau yang kita lihat yang di atas, kita nggak akan ngerem nih, kita ngegas terus. Kita belum dapat ini, kita belum dapat ini, kita belum dapat ini. Padahal sesuatu yang didapatkan bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Dan bagi seorang istri, hendaknya dia memiliki sifat qanaah. Ya, hendaklah dia memiliki sifat qanaah ketika suaminya tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih, seperti teman-teman suaminya yang memberikan sesuatu yang lebih, hendaknya dia bersyukur dengan pemberian suaminya. Dan sifat qanaah ini yang sangat diharapkan. Sehingga apa? Sehingga tidak terjadi cekcok di antara rumah tangga. Ketika si istri memiliki sifat qanaah, kemudian suami juga demikian, akhirnya dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, berjalanlah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau satu di antaranya ya terobsesi dengan dunia, apakah itu suaminya, apakah itu istrinya, ini pada akhirnya ini enggak akan berjalan dengan baik. Nah, jadi butuh yang namanya sifat qanaah di dalam rumah tangga. Sehingga kita bisa memahami konsep rezeki di dalam rumah tangga, dan itulah yang dialami oleh para istri Rasulullah SAW. Nah, demikian ini poin yang kelima. Sebelum kita lanjut poin yang keenam, ya dipersilakan. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Baik para ikhwan hadirin sekalian, apabila ada yang ditanyakan kepada Ustaz kita terkait poin kelima di antara memahami konsep rezeki dalam pernikahan adalah bahwa kita akan dihisab untuk semua yang kita usahakan tanpa terkecuali gitu. Apabila memang sudah ada yang dihasilkan sekalipun itu belum kita manfaatkan, itu akan juga dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian ada catatan yang menarik tadi yang Ustaz sampaikan kepada kita bahwa bangun rumah tangga itu di atas qanaah. Jadi sikap kita harus bisa rela dan menerima atau merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dalam kehidupan rumah tangga. Tafadhol para jamaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Taib, afwan Bang. Bismillah. Ustaz, apakah jika pada akhirnya harta tersebut tidak sempat kita manfaatkan sampai meninggal, apakah itu akan menjadi beban dosa? Meskipun itu halal diperoleh, Ustaz. Nah, apakah harta yang kita dapatkan dan belum kita manfaatkan ini menjadi beban dosa meskipun halal untuk diperoleh? Maka ini kembali ke konsep harta yang disebutkan oleh Nabi kita SAW, an malihi,
tentang hartanya, dia bakal ditanya tentang hartanya. Min aina iktasabah, dari mana dia dapat? Tadi dikatakan hartanya ini halal Ustaz. Kalau ternyata dia cara memperolehnya dengan halal, aman nih. Namun terkadang yang menjadi kendala adalah kemana dimanfaatkan. Ada harta-harta yang memang kita peroleh dengan cara yang halal. Ya, kita tahu memang kehalalannya. Karena memang inilah yang kita jaga. Jangan sampai yang kita bawa pulang itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yang pada akhirnya doa-doa kita, ibadah kita ini nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalahnya adalah ketika yang kita sudah dapatkan ini belum sempat kita manfaatkan. Kan bakal ditanya, untuk apa? Ya, untuk apa? Nah, ternyata dia belum sempat memanfaatkannya, tapi ternyata bisa bermanfaat untuk siapa? Ahli waris. Ya, dia tinggalkan untuk ahli warisnya. Dan ternyata bermanfaat untuk ahli warisnya. Nah, dia tahan nih. Di samping dia tahan ketika sampai kepadanya nisab dan haulnya, dia keluarkan zakatnya. Bukankah ini masuk ke dalam bagian dari memanfaatkan harta? Apa itu? Mengeluarkan zakat ketika sudah sampai nisab dan haulnya. Nah, setelah dia keluarkan masih juga ada hartanya sampai pada akhirnya dia meninggal dunia. Inilah yang dikatakan menjadi harta pusaka, yang bakal dimanfaatkan untuk siapa? Yang bakal dimanfaatkan untuk orang-orang yang masih hidup dari kalangan keluarganya. Namun di sisi yang lain, ketika ditinggalkannya harta pusaka, berapa banyak ya kemelut yang terjadi di dalam keluarga disebabkan karena meninggalkan harta pusaka. Enggak ditinggalkan recok karena enggak ada sesuatu yang dibagi-bagi, ditinggalkan juga recok karena pengen dapat banyak, itu masalahnya. Nah, sebelum masa itu datang, tekankan, fahamkan kepada keluarga konsep harta, pembagian warisan gimana. Dan kalau ternyata ada keinginan bagi dia untuk apa? Berwasiat, maka itu lebih baik dilakukan. Namun tanpa mengurangi kebutuhan-kebutuhan untuk ahli waris yang memang bisa terpenuhi. Nah, seperti itu dia. Jadi selagi dia tahan, belum dia manfaatkan. Namun ketika masuk nisab dan haulnya, dia keluarkan zakatnya. Ini bagian dari memanfaatkan. Tapi kalau hanya sebatas numpuk-numpuk, memang nggak ada keinginan untuk apa-apa, zakat tidak keluar, sedekah juga tidak keluar, hanya sebatas pengen pengakuan manusia dia punya banyak harta. Ini yang dia akan sibuk menjawabnya nanti pada hari kiamat. Nah, demikian. Allah alam. Baik, syukron, jazakallahu khair, Ustaz. Ada lagi bapak-bapak dan ibu di belakang? Oh iya, tafadhol. Bismillah, Ustaz, mana yang lebih utama, menghabiskan seluruh harta kita di jalan Allah atau kita kumpulkan harta kita untuk nantinya dibelanjakan di jalan Allah, Ustaz? Mana yang lebih utama? Yang kita dapat langsung kita keluarkan atau kita kumpulkan terlebih dahulu? Ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an. Ini terjadi pada dua sahabiyah. Satu istri Rasulullah SAW dan satu saudari sebapaknya Asma. Aisyah dengan Asma. Apa kata Abdullah bin Zubair? Abdullah bin Zubair yang ini merupakan anaknya Asma, keponakannya Aisyah. Beliau mengatakan, aku melihat kalau Aisyah bibiku ini ketika dia mendapatkan harta, beliau langsung infakkan. Tapi kalau ibunya Asma, ketika beliau mendapatkan harta, beliau kumpul dulu. Ketika sudah mencukupi, lalu beliau bagi-bagi. Nah, kedua-duanya boleh. Ya, kedua-duanya tidak mengapa. Nah, ketika kita memperoleh harta, kemudian kita sedekahkan, kita infakkan langsung di jalan Allah, boleh. Tapi ingat, konsep di dalam memanfaatkan harta kita di dalam sedekah yang paling utama kita keluarkan adalah untuk keluarga. Jadi bukan berarti sedekah itu harus ke masjid, sedekah itu kepada fakir miskin. Namun sedekah yang terbaik itu adalah kepada keluarga. Ya. Wabda biman ta'ul, maka mulailah dari orang-orang yang engkau tanggung. Istri, kemudian anak. Jangan sampai kita royal kepada orang lain, tapi untuk istri dan anak-anak bakhil. Ini konsep yang salah. Kita bakal ditanya nanti. Setelah kita memenuhi kebutuhan mereka, kita penuhi kebutuhan mereka, silahkan kita berikan keluar kepada yang membutuhkan. Apakah imma langsung kita berikan atau kita kumpulkan terlebih dahulu?
Kalau konsepnya dikumpulkan, nah inilah yang pada akhirnya nanti kita bisa menunaikan zakat. Kalau kita nggak ngumpulkan, kita nggak akan mengeluarkan zakat. Karena zakat itu akan zakat itu akan dikeluarkan ketika kita punya harta yang terkumpul. Ya, sampai misalnya 85 gram emas, ya harta kita, kemudian kita keluarkan 2,5%. Sampai kapan ini kita tunggu? Setahun. Ya, dengan cara gimana? Kita tahan, kita kumpul. Tapi kalau selagi kita terus-terusan mendapat harta kemudian kita keluarkan tanpa kita kumpul, kapan kita menunaikan sesuatu yang wajib? Nah, seperti itu. Jadi kedua-duanya nggak ada masalah. Ya, kedua-duanya tidak ada masalah. Nah, karena waktunya tinggal beberapa menit, saya tutup dengan poin yang ke-6. Ya, karena khawatir nanti ada bagian yang keempat, kelima lagi. Ya, takutnya nggak selesai-selesai. Ya, kita cukupkan sampai bagian yang ketiga saja, agar kita bisa masuk materi yang baru. Yang ke-6, ikhwani fiddin. Prestasi manusia tidak diukur dari seberapa banyak materi yang dimiliki. Prestasi manusia tidak diukur dari seberapa banyak materi yang dia miliki. Namun seberapa banyak ia bisa memberikan manfaat bagi umat. Naam. Ya, prestasi manusia tidak diukur dari seberapa banyak harta yang dia miliki. Namun seberapa banyak ia bisa memberikan manfaat bagi umat. Nah, jadi bukan berarti seseorang itu nggak boleh mengumpulkan harta. Ya, bukan berarti seseorang itu hanya sebatas ya cukup untuk dirinya saja. Dia kumpulkan harta yang banyak, dia dapat rezeki yang lebih. Tapi dengan satu niatan. Apa niatannya? Mengamalkan hadis Nabi SAW. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi prestasi itu bukan diukur dari banyaknya harta dia, tapi banyaknya kemanfaatan yang dia berikan kepada umat. Maka lihatlah para sahabat Nabi, orang-orang yang di sekitar Nabi itu bukan orang-orang yang miskin saja. Allah jadikan yang menjadi pendamping Nabi SAW itu banyak orang yang kaya. Untuk apa? Karena dakwah itu butuh harta. Abu Bakar ada, kemudian Utsman ada, Abdurrahman ada. Inilah orang-orang yang pertama masuk Islam, yang Allah takdirkan mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, menjadi pendukung dakwah Rasulullah SAW. Dan yang paling banyak mendukung dakwah Rasulullah SAW, yang Nabi tidak pernah melupakannya adalah istri beliau sendiri, Khadijah. Hartanya habis untuk dakwah Rasulullah SAW. Karena ketika Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau tidak lagi bekerja. Dari mana pemasukannya? Ketika beliau belum diangkat menjadi Rasul, beliau masih bekerja. Tapi ketika sudah diangkat menjadi Rasul, pekerjaannya satu, mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalaupun Nabi mendapatkan harta, itu hanya sebatas hadiah dan harta rampasan perang. Sementara di Mekah belum ada jihad, dan jihad itu hanya ada di Madinah, sehingga Nabi hanya mendapatkan hadiah-hadiah saja kalau ada yang memberikan hadiah kepada Nabi. Kalau tidak, Nabi bersabar. Dan yang paling bersabar dengan kondisi kehidupan Nabi adalah Khadijah, sampai beliau meninggal dunia setelah dari pemboikotan selama 3 tahun. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Jadi ya, prestasi itu bukan diukur dari banyaknya harta dia. Dan kita lihat mungkin ya orang-orang di dunia ini ya triliunan hartanya, asetnya melimpah, tapi lihat apakah bermanfaat untuk umat? Ya mungkin sedikit. Ada mungkin sedikit. Artinya yang diberikan itu lebih sedikit daripada apa yang disimpan. Padahal harta yang diberikan itulah harta yang sebenarnya. Namun harta yang disimpan itu bakal dialihkan kepada ahli waris. Maka tidak mengapa seseorang itu mengumpulkan harta kalau tujuannya apa? Memberikan manfaat yang besar untuk umat. Tapi hanya sebatas menumpuk harta saja, maka bersiaplah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pada hari kiamat. Jadi kalau suami bekerja yang memang semangat, bekerja keras, kemudian mengumpulkan harta, berikan manfaat untuk siapa? Untuk orang-orang terdekat kita.
Berikan manfaat untuk siapa? Untuk umat. Berikan manfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Nah demikian. Dan itulah hakikat dari harta yang bakal kita miliki nanti pada hari kiamat. Allah a'lam. Nah. Baik, jazakallahu khair Ustaz untuk arahan dan nasihat-nasihat pada malam hari ini para jamaah sekalian. Sebelum kita akhiri karena beberapa saat lagi kita akan masuk ke waktu Isya, ada beberapa catatan yang mungkin kita perlu ingat dan perlu amalkan bahwa ada pertama semua yang kita lakukan atau kita usahakan di dalam konteks pernikahan dan keluarga akan dihisab sekalipun harta yang tadi disinggung oleh Ustadz yang sudah kita kumpulkan belum juga kita manfaatkan. Kemudian ada beberapa hal yang memang harus kita menjadi perhatian juga bahwa sikap kita terhadap rezeki atau hal memahami rezeki itu ada 4 hal yang tadi sudah disinggung oleh Ustadz kita bahwa sebaiknya kita menjadi orang yang zuhud atau meninggalkan hal yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Kalau misalnya tidak bisa zuhud, ada level berikutnya ya sudah sampai di waro saja misalnya meninggalkan sesuatu yang memudaratkan untuk urusan akhiratnya. Tetapi janganlah kita menjadi orang yang israf, berlebih-lebihan terhadap hal yang mubah. Kemudian tabdir ya, memanfaatkan harta yang diharamkan oleh Allah. Ini yang harus kita perhatikan baik-baik pada jamaah sekalian. Kemudian juga ambil sesuatu itu memang yang kita butuhkan untuk keperluan akhirat. Jadi tidak berlebih-lebihan dalam hal-hal duniawi, tapi perhatikanlah yang memang kita perlukan untuk keperluan akhirat kita. Kemudian bangunlah rumah tangga kita di atas qanaah, bahwa kita harus memiliki sifat yang rela dan menerima serta merasa cukup dengan apa yang Allah sudah berikan dan sudah kita usahakan. Yang terakhir Ustadz kita menyampaikan bahwa prestasi kita sebagai umat manusia ini tidak diukur dari sebesar apa materi atau harta yang kita miliki, namun sebesar banyak manfaat kita bagi umat. Dan itulah sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang yang lain. Itu hasil dari kajian kita pada malam hari ini. Jazakallahu khair Ustadz untuk semua ilmu yang sudah kita terima pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat dan berkah bagi kita sekalian dan bisa kita amalkan dalam kehidupan berumah tangga ke depannya. Mari kita akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.